Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN. Kita akan membahas soal matematika, tes kemampuan akademik yaitu TKA untuk Saintek. Oke, kita lihat soal yang ke-61. Jika titik A, B dirotasi 270 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 0,0, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan B, diperoleh titik min 2,3 minus B. Maka A plus B sama dengan, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep transformasi geometri untuk objek titik, yaitu untuk rotasi pada sudut 270 derajat, misalnya titik P yaitu A, B dirotasi pada sudut alfa, maka bayangannya yaitu P aksen, A aksen, B aksen itu sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa kali AB. Kemudian hasil rotasi ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B dengan konsep pencerminan, misalnya titik A, B, titik A yaitu A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah A, 2K min B. Maka untuk rotasi, yang pertama rotasi pada alfa sama dengan 270 derajat, kita dapatkan bayangan P aksen, A aksen, B aksen itu sama dengan cos 270 min sin 270 sin 270 cos 270 kali AB. Ini kan sama dengan 0, cos 270 itu 0, karena sin 270 ini min 1, maka min 1 plus 1, ini min 1, 0, dikali dengan AB. Perkaliannya menghasilkan P aksen, A aksen, B aksennya ini sama dengan B, min A atau B min A. Dan hasil P aksen ini, hasil dari rotasi ini, P aksennya kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Maka P aksen, A aksen, B aksen ini dicerminkan terhadap Y sama dengan B. Maka kita dapatkan bayangan hasil pencerminan yaitu P aksen-aksen, A aksen-aksen, B aksen-aksen itu sama dengan, ini kan sama dengan B tetap, kemudian 2K min B, berarti 2K nya, K nya sama dengan B, maka 2B min B nya ini kan min A, maka 2B min A. Maka P aksen-aksen, A aksen-aksen, B aksen-aksen ini itu sama dengan B 2B plus A. Sedangkan dari soal P aksen-aksen itu kan sama dengan min 2 3 min B, ini min 2 3 min B, maka ini sama dengan B 2B plus A. Jadi kita dapatkan B nya sama dengan minus 2, sedangkan 3B min B sama dengan 2B plus A, atau A nya sama dengan, oh ini 3 ya, 3 min B sama dengan 2B plus A, maka A nya sama dengan 3 min 3B, itu sama dengan 3 min 3 kali B nya min 2 sama dengan 9 ya. Jadi A nya 9, B nya min 2, maka A plus B itu sama dengan 9 minus 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-62.
Jika kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus A akar X saling bersinggungan dengan garis Y sama dengan AX plus 1 di titik 1, B, maka B sama dengan, untuk garis Y sama dengan AX plus 1 pada titik 1, B, ini X, Y, maka garis ini dapat kita tuliskan menjadi Y-nya kita ganti dengan B, kemudian A kali X-nya 1 plus 1, maka B-nya sama dengan A plus 1. B sama dengan A plus 1. Ini misalnya persamaan 1. Dan untuk Y sama dengan AX plus B, maka gradien garis ini, yaitu misalnya M1, ini sama dengan kemiringan garis, itu sama dengan A, yaitu koefisien dari X. Dan untuk kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus A akar X, atau sama dengan X pangkat 3 plus A kali X pangkat setengah, kita cari dulu turunan pertamanya, yaitu Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 plus setengah AX pangkat min setengah. Turunan pertama dari suatu kurva Y aksen ini kan merupakan gradien atau kemiringan dari kurva tersebut ya, gradiennya. Maka Y aksen untuk X sama dengan 1 ya, untuk X sama dengan 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat plus setengah kali A kali 1 pangkat min setengah. Maka Y aksen untuk X yang sama dengan 1 itu sama dengan 3 plus setengah A. Karena saling bersinggungan, maka gradien dari kurva sama dengan gradien dari garis. Gradien dari kurva sama dengan gradien dari garis, yaitu M1 sama dengan A. Misalnya gradien dari kurva ini M2. Karena bersinggungan, maka M1 sama dengan M2. Berarti M1-nya A sama dengan 3 plus setengah A. Berarti ini jadinya 3 sama dengan setengah A, maka dapat A-nya sama dengan 6. A-nya 6. Maka B-nya dari hubungan 1, B-nya sama dengan A plus 1, berarti 6 plus 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-63. Diketahui matriks A sama dengan 3, 4, 1, 2, B sama dengan 3, 2, P 2, dan C sama dengan 1, 1, 2, Q. Jika determinan A kali B sama dengan determinan 2C, maka P plus Q sama dengan, misalnya suatu matriks P sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari matriks P, yaitu DP, sama dengan A kali D min C kali B. Maka untuk matriks A, determinan matriks A ini sama dengan 3 kali 2 kurang 4 kali 1. Ini sama dengan 2. Kemudian determinan dari matriks B itu sama dengan 3 kali 2 minus 2 kali P, itu sama dengan 6 minus 2P. Kemudian determinan dari matriks C ini sama dengan 1 kali Q minus 2 kali 1, sama dengan Q minus 2. Dan kita tahu bahwa determinan AB, determinan A kali B ini kan sama dengan determinan A dikali determinan B.
maka sama dengan determinan A-nya 2 dikali determinan B-nya 6 minus 2P. Kemudian determinan 2C ini sama dengan 2 pangkat 2 determinan C. Maka ini sama dengan 4 kali determinan C-nya Q minus 2. Q minus 2. Karena determinan A kali B sama dengan determinan 2C, maka kita bisa tuliskan 2 kali 6 minus 2P sama dengan 4 kali Q minus 2. Kita coret 4 dan 2, ini jadi 2, maka 6 minus 2P sama dengan 2Q minus 4. Kita pindahkan 2P-nya jadinya 2P plus 2Q sama dengan 6 plus 4 ya. 6 plus 4. Maka P plus Q sama dengan 10 per 2. Jadi P plus Q-nya sama dengan 5. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-64. Jika inverse X dari 3 per X plus 3 sama dengan 2X min 3 per X plus 3, maka nilai A agar FA sama dengan 1 adalah, pertama kita mencari terlebih dahulu fungsi fx. Karena fx inverse dari f 3 per X plus 3 sama dengan 2X min 3 per X plus 3, maka kita bisa tuliskan ini menjadi f 2X min 3 per X plus 3 sama dengan 3 per X plus 3. Kemudian kita cari fungsi fx-nya ya, dengan misalkan Y sama dengan 2X min 3 per X plus 3. Kita kali silang, ini jadi 2X min 3 sama dengan XY plus 3Y. Ini jadi 2X min XY sama dengan 3Y plus 3. Atau X-nya sama dengan 3Y plus 3 per 2 min Y. Maka F 2X min 3 per X plus 3 sama dengan 3 per X plus 3 ini menjadi FY sama dengan 3 per 3Y plus 3, kita ganti X nya dengan 3Y plus 3 per 2 min Y plus 3. Itu sama dengan 3 per 3Y plus 3 plus 3 kali 2 min Y dibagi dengan 2 min Y. Itu sama dengan 3 kali 2 min Y dibagi 3Y plus 3 plus 6 min 3Y. Ini kita coret, kita dapatkan F Y-nya sama dengan 6 min Y, 6 min 3Y, 6 min 3Y dibagi dengan 9. Atau jika Y-nya kita ganti dengan X, sama dengan Fx sama dengan 6 minus 3X per 9. Ini fungsi Fx-nya. Maka kita ganti X-nya dengan A, maka ini FA itu sama dengan 6 minus 3 kali A per 9. Karena FA-nya sama dengan 1, maka ini 1 sama dengan 6 min 3A per 9. Kita kali silang, 6 min 3A sama dengan 9, 3A sama dengan min 3, maka A-nya sama dengan min 1 ya. Jadi jawabannya A.
Oke, kita lihat soal yang ke-65. Jika garis Y sama dengan mx tidak berpotongan dengan hiperbola x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1, maka nilai m adalah, pada soal diketahui y-nya atau garisnya y sama dengan mx dan persamaan hiperbolanya adalah x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan y-nya ke dalam persamaan hiperbola, maka ini menjadi x kuadrat min mx kuadrat sama dengan 1, atau x kuadrat min m kuadrat x kuadrat sama dengan 1. Kita tuliskan ini kembali menjadi m kuadrat minus 1 min m kuadrat 1 min m kuadrat x kuadrat minus 1 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka kita tuliskan ini a sama dengan 1 min m kuadrat, kemudian b nya sama dengan 0 dan c nya sama dengan minus 1. Karena dari soal kedua garis tidak berpotongan ya, dari garis y sama dengan mx dengan hiperbola x kuadrat min y kuadrat sama dengan 1 nya tidak berpotongan, artinya y1 dan y2 tidak berpotongan, maka determinan dari 1 min m kuadrat x kuadrat min 1 sama dengan 0 itu harus lebih kecil dari 0. Sedangkan determinan ini sama dengan b kuadrat min 4 kali a kali c, itu harus lebih kecil dari 0. b nya 0, jadi b kuadrat, maka 0 kuadrat min 4 kali a nya 1 min m kuadrat kali c nya min 1 lebih kecil dari 0, atau 4 kali 1 min m kuadrat lebih kecil 0, atau 1 min m kuadrat lebih kecil 0, atau m kuadrat lebih besar 1. Ini kan sama saja dengan m kuadrat min 1 lebih besar 0 ya. Ini sama dengan m min 1 kali m plus 1 lebih besar 0. Maka kita dapatkan M1 nya 1 atau M2 nya min 1. Kita uji ini min 1 ternyata di antara min 1 dan 1 ini menghasilkan daerah negatif, ini positif, ini positif. Maka nilai M yang memenuhi adalah M lebih kecil min 1 atau M lebih besar 1, atau kita bisa tuliskan mutlak M lebih besar 1 ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-66. Jika lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus ay plus a sama dengan 0 dengan a lebih besar 0 mempunyai jari-jari 2 akar 6, maka nilai a adalah, misalnya persamaan umum lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka lingkaran ini berpusat di min setengah a, min setengah b, dan jari-jari lingkaran di R sama dengan akar dari 1/4 a kuadrat plus 1/4 b kuadrat minus c. Maka dari persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus ay plus a sama dengan 0, maka pusatnya di min setengah a, min setengah a, dan
Jari-jari lingkarannya di R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 A kuadrat minus C itu sama dengan A ya. Berarti ini minus A. Besarnya sama dengan 2 akar 6 dari soal. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi setengah A kuadrat minus A sama dengan 2 akar 6 ya. Jadi ini akar setengah A kuadrat minus A sama dengan 2 akar 6 ya. Maka kalau kita kuadratkan kedua ruas ini menjadi setengah A kuadrat minus A sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 ya. Atau A kuadrat minus 2A minus 48 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan ini menjadi A minus 8 kali A plus 6 ya, sama dengan 0. Maka nilai A nya sama dengan 8 atau nilai A nya sama dengan minus 6. Dari soal karena A harus lebih besar dari 0, maka jawabannya A nya sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-67. Diketahui X1, X2, X3, X4, dan seterusnya merupakan suku-suku barisan aritmatika. Jika X1 plus X3 plus X5 plus titik plus X2N min 1 sama dengan N kali 3N plus 2, untuk N lebih besar sama dengan 1, maka jumlah suku keempat dengan suku kedua barisan aritmetika tersebut adalah. Pada soal ditanyakan jumlah suku keempat plus X2 ya, jadi X4 plus X2. Diketahui dari soal barisan X1 plus X3 plus X5 plus titik sama dengan N kali 3N plus 2. Sedangkan ini merupakan jumlah dari suku ke N. Maka ini Sn sama dengan N kali 3N plus 2. Kita tahu bahwa Sn itu adalah N plus 2 dikali U1 plus UN sama dengan N kali 3N plus 2. Dengan U1 ini sama dengan suku ke-1 atau suku pertama dari soal ini X1, dan UN adalah suku ke N. Suku ke N. Maka ini kita sederhanakan menjadi coret 2. Maka kita dapatkan U1 plus UN sama dengan 6N plus 4. Maka jika N-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan U1 plus U1 sama dengan 6 kali 1 plus 4. 2U1 sama dengan 10. Maka U1-nya sama dengan 5. Berarti kita dapatkan suku pertamanya sama dengan 5 atau X1-nya sama dengan 5 ya. X1 sama dengan 5. Jika N-nya sama dengan 2, ini kita bisa tuliskan U1 plus U2 sama dengan 6 kali 2 plus 4. Karena U1-nya 5, maka ini 5 plus U2 sama dengan 12, jadi 12 tambah 4, 16. Maka U2-nya sama dengan 16 kurang 5, 11. U2 ini merupakan suku kedua dari barisan X1, X3, X5. Maka U2 dari X3 ya, ini X3-nya sama dengan 11. Kemudian jika N sama dengan 3, maka kita dapatkan ini U1 plus
U3 sama dengan 6 kali 3 plus 4. 5 plus U3 sama dengan 18 plus 4, ini 22. U3 nya sama dengan 17. Ini merupakan nilai dari suku ketiga ya, atau X5. 17. Jadi X5 sama dengan 17. Maka kita bisa tuliskan barisan aritmatika yaitu X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ini menjadi X1 nya 5, kemudian ini X2, X3 nya 11, X4 nya belum diketahui, kemudian X5 nya 17 dan seterusnya. Kita tahu bahwa X2 dikurang 5 itu sama dengan 11 kurang X2. Karena merupakan barisan aritmatika, maka ciri-ciri dari barisan aritmatika itu suku-suku yang memiliki selisih yang sama atau beda. Jadi X2 kurang X5 itu sama dengan 11 kurang X2 sama dengan X4 kurang 11. Nah, maka kita dapatkan 2X2 sama dengan 16, berarti X2 nya sama dengan 8. Karena suku kedua yaitu X2 nya sama dengan 8, maka ini beda dari suku X1, X2, X3, X4 ini sama dengan 3. Karena bedanya sama dengan 3, maka X4 pasti sama dengan 11 plus 3 sama dengan 14. X4 ini adalah suku keempat, X2 adalah suku kedua dari barisan aritmatika X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Maka jumlah dari suku keempat plus suku kedua itu X4 plus X2 sama dengan 14 plus 3 sama dengan X2 nya 8 ya. Jadi 14 plus 8 sama dengan 22. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-68. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X plus 3 lebih kecil dari 5 minus mutlak X adalah A, B. Nilai B minus A sama dengan, pertama kita tentukan terlebih dahulu pembuat 0 dari pertidaksamaan mutlak X plus 3 lebih kecil dari 5 minus mutlak X. Pembuat 0-nya, pembuat 0 di X sama dengan minus 3, di X sama dengan minus 3, dan X sama dengan 0. Maka pertidaksamaan mutlak X plus 3 lebih kecil dari 5 minus mutlak X. Ini untuk X sama dengan minus 3. Jika kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan, kita dapatkan 0 lebih kecil 2 ya. 0 lebih kecil 2 ini kan benar, pernyataan yang benar untuk solusi X sama dengan minus 3. Kemudian untuk X sama dengan 0, kita dapatkan, jika kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini, kita dapatkan 3 lebih kecil 5. Ini juga benar, maka merupakan suatu solusi. Jadi ketika X sama dengan 0, kita dapatkan 3 lebih kecil 5. Maka ketika pertidaksamaan ini kita jabarkan, pertama menjadi minus X plus 3 lebih kecil dari 5 minus X. Maka ini kita dapatkan minus X minus 3 lebih kecil dari 5 plus X, atau
2x lebih besar dari minus 8 ya. Maka x-nya lebih besar minus 4. Kemudian untuk x plus 3 lebih kecil dari 5 minus x. Maka kita dapatkan 3 lebih kecil 5. Nah, ini kan kita sudah dapatkan tadi. Ini pernyataan yang benar, maka ini menjadi semua solusi. Kemudian, ketika x plus 3 lebih kecil dari 5 min x, kita dapatkan ini 2x lebih kecil dari 2. Maka x lebih kecil 1. Jadi, dengan bantuan garis bilangan dari minus 4, karena x lebih besar minus 4, dan minus 3 juga termasuk di dalamnya, dan 0 juga masuk, kemudian ada 1. Jadi penyelesaiannya itu adalah dari minus 4 sampai 1, atau kita bisa tuliskan penyelesaian pertidaksamaan ini adalah di x lebih kecil minus 4 lebih kecil 1 ya. Maka kita dapatkan nilai A-nya minus 4, B-nya 1 atau min 4,1. Maka B minus A itu sama dengan 1 minus 4. Ini sama dengan 5. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-69. Pada kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada sisi CD sehingga CP banding PD sama dengan 1:2. Jika sudut PHB sama dengan θ, maka cos θ sama dengan, gambar menunjukkan kubus ABCD EFGH karena titik P terletak pada sisi CD dengan CP banding PD sama dengan 1:2. Maka untuk memudahkan kita misalkan sisi kubus yaitu A sama dengan 3 cm. Ini dengan maksud agar kita membagi garis CP ya, ini misalnya titik P, CP-nya 1 cm, kemudian PD-nya 2 cm. Dan kita membuat segitiga PHB. Segitiga PHB ini merupakan segitiga PHB seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka sudut θ ini merupakan sudut PHB ya. Jadi kita akan mencari panjang HB. Panjang HB merupakan, HB ini merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang dari kubus ya. Maka HB-nya sama dengan A akar 3 atau sama dengan 3 akar 3 cm. Kemudian panjang HP. Panjang HP ini kan sama dengan akar dari DH kuadrat ditambah PD kuadrat sama dengan akar dari DH-nya itu sisi dari kubus yaitu 3 kuadrat ditambah PD-nya 2 kuadrat. Maka ini sama dengan akar 13 cm. Kemudian garis PB ya. PB sama dengan akar dari CP kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini kan siku-siku di sini. Ini siku-siku di D. Sama dengan akar dari CP-nya 1 kuadrat ditambah BC-nya 3 kuadrat. Maka ini sama dengan akar 10 cm. Untuk konsep segitiga sembarang, misalnya ini A,
BC dan sudut yang diapit antara sisi B dan C itu theta, maka kita bisa tuliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat minus 2 kali BC cos theta. Maka dari segitiga BHP atau PHB, dari segitiga PHB kita bisa tuliskan panjang sisi PB kuadrat itu sama dengan HB kuadrat plus HP kuadrat minus 2 kali HB kali HP cos theta. PB nya akar 10, berarti ini akar 10 kuadrat sama dengan HB nya 3 akar 3 kuadrat ditambah HP nya akar 13 kuadrat minus 2 kali 3 akar 3 dikali akar 13 cos theta. Ini sama dengan 10 sama dengan 9 kali 3 berarti 27 plus 13 minus 6 kali akar 3 kali akar 13 cos theta, atau ini jadi 6 akar 39 cos theta sama dengan 27 tambah 13 kurang 10, berarti ini 30 ya. Maka cos theta nya sama dengan 30 per 6 akar 39 atau sama dengan 5 per akar 39. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-70. Jika integral dari minus 3 sampai 3 fx x pangkat 3 plus 1 dx sama dengan 8 dengan fx fungsi genap, dan integral minus 1 sampai 3 dari fx dx sama dengan 1, maka integral dari 1 sampai 3 fx dx sama dengan, pada soal diketahui fx merupakan fungsi genap dengan integral minus 3 sampai 3 fx kali x pangkat 3 plus 1 dx ini sama dengan 8. Kita bisa jabarkan menjadi integral minus 3 sampai 3 x pangkat 3 fx dx plus integral dari minus 3 sampai 3 fx dx sama dengan 8. Dari sini kita tahu bahwa x pangkat 3 ini kan merupakan fungsi ganjil ya. Sedangkan dari soal fx merupakan fungsi genap, maka integral dari minus 3 sampai 3 x pangkat 3 fx dx ini sama dengan 0. Maka suku ini tinggal integral dari minus 3 sampai 3 fx dx sama dengan 8. Untuk fungsi genap, itu integral dari minus a sampai a untuk fx yang fungsi genap fx dx jika sama dengan k, maka integral dari minus a sampai 0 fx dx ini sama dengan integral dari 0 sampai a fx dx, yaitu besarnya sama dengan setengah k. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi integral dari minus 3 sampai 0 fx dx ini sama dengan integral dari 0 sampai 3 fx dx ini sama dengan 4, dan kita bisa gambarkan menjadi ini minus 3 1
0 ya, ini minus 1 ya, 0, 1, 3. Berarti dari 3, 0, ini 4, dari 0, 3, 4. Dari soal, integral dari minus 1 sampai 3 fx dx sama dengan 1 ya. Minus 1, 3. Ini 1. Ya. Maka kita bisa tuliskan integral dari minus 1 sampai 1 fx dx ini sama dengan minus 3. Maka integral dari 0 sampai 1 fx dx ini sama dengan minus 3 ya. Atau kita bisa tuliskan kembali menjadi integral dari 1 sampai 0 fx dx sama dengan 3. Maka integral dari 1 sampai 3 fx dx ini kan kita bisa tuliskan menjadi integral dari 1 sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai 3 fx dx ya. Kemudian integral dari 1 sampai 0 fx dx kan 3 ditambah dengan integral dari 0 sampai 3 fx dx kan 4. Maka ini sama dengan 7 ya. Jadi jawabannya E.